Sandi Kenisa, mari katakan, kesukaanku hanya memuji-muji Tuhan, kesukaanku hanya menyembah Tuhan, Tuhan yang benar, namanya Yesus. Mari pancarkan sukacitamu pagi hari ini. Come on, katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku naikkan haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh, selamanya. Haleluya, Kau yang layak dipuji, disembah Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup kami, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami. Kami bersyukur untuk keluarga, kami bersyukur atas perlindungan-Mu Tuhan yang sempurna. Walau hidup kami tak lepas dari tantangan dan ujian, bahkan lembah kelam, tapi kami percaya Kau ada di sana.
kami memilih untuk selalu menyembah Bapa kami. Oh Yesus, oh. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship, I worship you, Lord Jesus. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet Spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet Spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you.
worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, love to worship you, love to worship you. We love to worship you. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I will always sing, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord Jesus, praises to your name. You are worthy, for your name is great and greatly to be praised. For your name, Jesus, for your name is great and greatly to be praised. Name above all names, for your name is great and greatly to be praised. Shalom Jemaat Kenisa yang saya kasihi. Apa kabar? Bertemu kembali kita pada hari Minggu pagi hari ini, di mana kembali kita akan melakukan ibadah online lagi untuk kesekian kali, namun kita harus tetap semangat. Sebelum kita mendengar firman, mari kita memberikan persembahan. Dan sebelum mengambil persembahan, saya ada firman Tuhan yang saya akan bagikan melalui dari Lukas 16 ayat 11 yang berbunyi, "Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Dalam perikop ini saya percaya bahwa kita dipercayakan Tuhan sebagai bendahara Tuhan. Kita sebagai jemaat Kenisa dipercayakan Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan berikan pada kita. Sewaktu kita dipercayakan merupakan suatu kehormatan, di mana Tuhan mempercayakan kita untuk mengelola harta yang kita punya, yang dititipkan oleh kita. Namun ada satu hal Tuhan, yang Tuhan inginkan dari kita, bahwa apa yang dititipkan Tuhan, Dia mau untuk dikembalikan untuk kerajaannya. Jadi saudara, marilah pada pagi hari ini, marilah kita memberi persembahan buat kemuliaan Tuhan. Kita kembalikan lagi persembahan, sebagian kecil dari apa yang Tuhan titipkan kita dapat berikan kembali untuk kerajaan Tuhan. Dan di bawah ini ada rekening yang Anda bisa berikan, yang bisa ditransfer kepada rekening GBI Kenisa, dan yang akan dipercayakan pada pengurus Kenisa untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, saudara, jangan ragu untuk memberi. Berilah dengan sukacita, karena itulah merupakan suatu
kesenangan bagi Tuhan, merupakan lebona yang harum bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, anugerah berkat dan rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Bagi seluruh jemaat Kenisa Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya ada kuasa-Mu turun pada kami. Ada penjagaan-Mu pada kami. Bagi hamba, bagi keluarga kami, bagi seluruh jemaat Kenisa Tuhan. Biarlah Kau luputkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan. Biarlah kiranya orang yang pada saat ini lagi sakit Tuhan, Kau boleh jaga Tuhan. Biarlah Kau boleh tolong mereka, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Juga bagi yang belum sakit Tuhan, Tuhan berikan proteksi bagi mereka semua Tuhan. Aku percaya Tuhan, dalam masa-masa sulit ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Dalam masa-masa sulit separah ini Tuhan, kami butuh Engkau Yesus. Kami sangat butuh Engkau Yesus. Biarlah Engkau beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya di tahun 2021 ini Tuhan. Walaupun seluruh orang mengatakan hal yang tidak baik, tapi kami percaya di dalam Engkau semua baik Tuhan. Di dalam Engkau semua baik Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Biarlah Kau pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk memberi Tuhan. Biarlah Kau berkati seluruh persembahan-persembahan ini Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah semuanya ini kami kembali untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Juga berikan hikmat bagi seluruh pengurus GBI Kenisa Tuhan. Untuk menyalurkan berkat-berkat ini kepada orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami, kepala negara kami, wakil presiden kami Tuhan. Dan seluruh jajaran staf-staf presiden sampai dan ke bawahnya Tuhan. Tolong Tuhan, bangsa kami Tuhan. Biarlah kira Kau angkat bangsa kami Tuhan. Menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan, pada saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang subur. Sebagai tanah yang subur itu Tuhan. Sehingga sewaktu firman-Mu jatuh akan berbuah. Bahkan lebih lagi Tuhan. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara untuk persembahannya. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Kenisa. Apa kabarnya? Kita selalu sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya pada masa-masa yang tidak mudah sekarang ini. Satu hal sesuai dengan tema di bulan ini adalah purpose, tujuan. Tujuan kita di dalam Tuhan hanyalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk minggu-minggu yang berjalan. Terima kasih untuk seluruh musim yang berlalu bersama dengan Engkau. Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Biarlah isi hati-Mu Tuhan mengalir Tuhan untuk seluruh kami di sini Tuhan. Melalui ibadah online kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar hanya perkataan Kristus, pikiran Kristus Tuhan yang mengalir. Urapi seluruh multimedia dan segala alat-alat yang mendukung Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri melawat masing-masing kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. In Jesus mighty name we pray. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kembali lagi pada hari ini kita akan berbagi sharing mengenai tujuan. Untuk mengerti tujuan di dalam Tuhan, pertama-tama saya mau kembali lagi kepada bagaimana Tuhan menciptakan kita. Itu adalah identitas kita. Ada dua hal yang terpenting yang harus diingat. Yaitu hal yang pertama adalah kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Sesuai dengan ayatnya di Kejadian 1 ayat 26, ayat yang sudah tidak asing lagi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya mau mengingatkan untuk kita mengenal tujuan kita di dalam Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar. Penting sekali kita untuk mengenal pencipta kita. Untuk mengenal siapa Allah kita. Untuk mengenal Yesus. Karena Yesus adalah gambar Allah.
Kolose 1 ayat 15 sampai 16 dengan judul keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yesus adalah gambaran Allah. Di dalam Dia segala sesuatu diciptakan dari Dia dan untuk Dia. Oleh Dia dan untuk Dia. Dalam isi translationnya adalah God gave His Son the authority to make everything so that His Son would receive praise. Ini adalah tujuan. Ini adalah purpose. Yang dimaksudkan adalah segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sebagai anak-anak Tuhan, kembali lagi saya ingatkan, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Karena semua otoritas ada di dalam Tuhan. Dia berdaulat. Yesus berdaulat dengan apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, atau apa yang akan terjadi, Bapak Ibu. Jadi tujuannya apapun yang kita lakukan, keadaan apapun yang kita lewati, musim apapun yang kita lewati, termasuk di dalam musim yang tidak mudah ini, pandemik ini, itu semua mempunyai tujuan di dalam Tuhan, yaitu untuk mengenal Dia, untuk memuliakan Dia, untuk menyenangkan Dia, untuk memberitakan Dia. Dan itu semuanya tujuannya adalah untuk pekerjaan yang baik. Jadi hal yang kedua, selain bahwa kita diciptakan serupa dan segambar, hal yang kedua adalah kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Oleh Dia, untuk Dia. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. God created on purpose and for purpose. Kalau kembali lagi kita mengingat di Mazmur 139 mengenai penciptaan manusia. Mazmur 139 ayat 13 dikatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bagaimana Tuhan menciptakan kita? Dia menciptakan kita dengan detail. Makanya dikatakan di dalam Mazmur ini adalah menenun. Kalau kita mengenal artinya menenun itu adalah dari satu benang ke benang lain. Sangat halus, sangat detail. Bahkan di dalam Message Bible-nya dikatakan kalimat menenun itu. I was made bit by bit. How I was sculpted from nothing into something. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan lagi bahwa kita semua itu istimewa. Kita diciptakan secara detail, bahkan ditenun dari nothing into something. Apapun keadaan yang dihadapi sekarang, tidak ada satupun di antara kita yang diciptakan itu iseng-iseng atau sembarangan. Karena dia tenun, bahkan dia tenun untuk menjadi sesuatu yang istimewa. To be the masterpiece, to be the maestro, untuk sesuatu hal yang sangat indah. Tuhan mempunyai life print, Tuhan mempunyai gambaran hidup kita yang begitu indah.
Terkadang mengapa gambaran itu seperti saya lihat lukisan di belakang saya ini. Gambaran yang begitu indah. Bagaimana lukisan ini benar-benar dilukis dari satu warna ke warna yang lain sehingga membentuk gambaran yang begitu indah. Begitu juga dengan kehidupan Bapak Ibu. Bahwa kita ini selalu merupakan suatu masterpiece, suatu lukisan kehidupan yang begitu indah. Tetapi mengapa di dalam kehidupan kita tiba-tiba kita melihat bahwa kehidupan kita bukan lukisan yang indah, Bapak Ibu? Itu disebabkan karena kenapa? Karena ada interupsi, ada gangguan penciptaan akan hidup kita. Bahwa seketika kita sendiri yang mulai melukis gambaran hidup kita. We take over apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kita ubah bukan oleh dia untuk dia, tetapi untuk kita. Itulah yang menyebabkan bahwa lukisan kita seketika menjadi lukisan yang kurang baik. Jadi kita harus menyadari bahwa marilah kita kembali lagi mengilustrasikan bahwa kehidupan kita adalah sebuah lukisan. Lukisan yang pasti indah. Tidak mungkin tidak indah. Tetapi persyaratannya apa? Untuk kita dapat mencapai ke dalam lukisan yang indah. Untuk kita dapat menjadi suatu pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti dia. Kita harus mengikuti gerakan-gerakan lukisan yang Tuhan lukiskan untuk kita. Caranya bagaimana? Dengan hidup di dalam dia. Dengan hidup mengenal Yesus. Dengan hidup mengikut Yesus. Sehingga akan mencapai tujuan yang indah. Akan mencapai pekerjaan yang indah. Dan merupakan suatu karya maestro masterpiece yang luar biasa. Saya mau mengambil suatu cerita perjalanan dari murid-murid Yesus. Saat dia merubah tujuan hidupnya, pertama-tama Simon menjadi penjala ikan. Dan pada akhirnya dia menjadi penjala manusia. Ayat yang akan kita bagikan adalah di Lukas 5 ayat 1-11. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus,
di dalam cerita perjalanan Simon dan murid-muridnya Yesus untuk dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada beberapa karakter sampai pada keputusan bahwa dia sampai di dalam tujuan Tuhan untuk mereka. Ada 4 karakter yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita akan sampai ke dalam tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Karakter yang pertama adalah kesediaan, availability. Sekalipun kita dalam keadaan yang sibuk, sekalipun masalah apapun, keadaan yang tertekan, yang mencekam, kebisingan dunia ini, kita perlu sadari bahwa selalu ada tujuan Tuhan untuk kita. Tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa tujuan. Kembali lagi kita ingatkan di Kolose 1 ayat 16. Saya mau mengulang-ulang ini agar benar-benar ini menjadi pembaharuan pemikiran kita. Oleh Dia, untuk Dia. Jadi semua yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah oleh Dia dan untuk Dia. Kita harus tahu yang artinya oleh Dia dan untuk Dia adalah semua di dalam otoritas Tuhan. Nah, sekalipun Simon itu dalam keadaan yang benar-benar capek, tetapi dia tahu bahwa every moment ada kesempatan. Dan kita selalu percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diciptakan dan dipilih. Seperti di ayat 3, pada saat Yesus berdiri di pantai di antara kerumunan orang, ayat 3 dia bilang, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Yesus memilih Simon. Sekalipun dalam keadaan Simon yang tidak baik, tetapi Yesus datang dan Yesus memilih Simon. Dan dia memilih kapal Simon untuk dipakai. Dalam hal ini Simon menyambut panggilan Yesus. Apakah kita sambut panggilan Yesus? Apakah kita mengacuhkannya karena kita sibuk? Karena kita capek, karena kita terlalu banyak beban, karena keluarga kita masih berantakan, karena pekerjaan kita masih banyak hutang, sehingga kita sibuk dengan segala hal-hal yang membuat distraction pada saat Tuhan memanggil kita. Tetapi apa yang dilakukan Simon, bahwa dia menyambut. Dia memberikan kesediaannya. Dia bersedia. Bahkan dia katakan di sini di ayatnya bahwa Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala. Jadi dia bersedia untuk kapalnya dipakai. Tetapi walaupun dia sudah semalaman terbeban, semalaman dengan keadaan laut yang terombang-ambing, sehingga dia tidak dapat ikan sama sekali. Walaupun dia sudah semalaman tidak tidur, semalaman suntuk, semalaman mengalami masalah. Walaupun kita sudah bertahun-tahun dengan masalah, dengan ketekanan, dengan keadaan yang kurang menyenangkan, tetapi karena Engkau menyuruh, maka aku akan menebarkan jala. Inilah yang dinamakan kesediaan. Keadaannya kurang enak, tetapi dia bersedia dipakai Tuhan. Dia bersedia untuk keluar dari ketidaknyamanannya. Kalau mau dipikir-pikir, lebih baik pada pagi itu dia lebih nyaman pulang ke kamar, tidur, istirahat. Tetapi di dalam keletihannya, dia bilang, tetapi karena Engkau menyuruh.
Hal yang pertama adalah kesediaan kita. Saya mau mengingatkan lagi bahwa untuk kita sampai ke dalam tujuan Tuhan, Tuhan itu gak pernah melihat kepintaran kita Bapak Ibu. Tuhan gak pernah melihat kepintaran kita, kehebatan kita. Dia tidak pernah melihat apakah kita punya degree, apakah itu MBA atau apa, atau degree profesor, tidak. Apakah engkau dari orang yang terhormat? Tidak. Tuhan tertarik dengan kesediaan kita. Tuhan tertarik dengan hati kita. Bagaimana kita mau keluar dari zona nyaman kita. Walaupun semalaman dia sudah bekerja, tetapi karena engkau menyuruh, aku akan menyebarkan jala. Jadi hal yang pertama adalah kesediaan. Availability. Karena kita tidak tahu saat kita bersedia, Tuhan akan membawa kita ke dalam tujuan hidup kita. Saat kita bersedia, Tuhan akan mengadakan breakthrough, akan mengadakan pertolongan, peluputan, hal-hal yang besar ajaib akan terjadi. Saya mau bersaksi kepada Bapak Ibu. Bulan lalu, kurang lebih pada saat suami saya sedang mengalami COVID, terus keadaan kami juga kurang baik. Di suatu malam teman saya telepon, dia mengirimkan WhatsApp dulu. Dia bilang, "Sis, kau bisa bantu aku nggak?" Dia bilang gitu. Lalu dia kirim WhatsApp. Lalu dia berbicara kepada aku, "Nih mengenai apa?" Aku bilang, pada saat itu keadaan saya bukan keadaan yang sedang menyenangkan gitu. Sedang letih, sedang ya bagaimana ya kalau salah satu anggota keluarga sakit, terus kita dalam keadaan COVID. Pokoknya keadaan yang kurang nyaman lah. Dia katakan kepada saya, "Sis, kau mau bantu aku nggak?" Dia bilang. "Kenapa bro?" Aku bilang, "Ini aku punya teman." Dia bilang gitu. Temanku itu tiba-tiba curhat karena dia laki-laki. Lalu dia bilang, "Temanku ini curhat, perempuan. Dia ada masalah dengan keluarga, dengan suami, dan masalah keluarga lah. Kau mau bantu aku nggak? Tolong deh kau telepon dia, kau konseling." Dia bilang gitu. Lalu aku bilang, "Lah aku kan nggak kenal gitu ya." Lalu dia bilang, "Ya nggak apa-apa lah, aku sudah sebut namamu." Aku bilang, "Nanti adalah temanku dari gereja mau telepon segala dan bla bla bla." Lalu aku bilang, "Oh ya sudah." Akhirnya dia kirim nomor WhatsApp. Lalu dalam keadaan yang kurang nyaman, saya pikir, aduh udah nggak kenal, tiba-tiba saya harus telepon. Kalau permasalahannya tiba-tiba anak cute saya yang telepon, mungkin apapun terjadi saya tetap bersemangat. "Ya sis, gimana sis? Bisa dibantu sis?" Gitu ya. Biasanya itu apa suara sound yang very familiar untuk anak-anak muda saya. Tapi ini saya tidak kenal dan saya harus memperkenalkan diri dan saya harus benar-benar katakan bahwa saya mau membantu. Tapi ya setelah itu saya pikir, kenapa enggak sih gitu ya. Akhirnya saya telepon, "Halo, shalom." Saya bilang, "Ini dengan," saya sebutkan namanya ya, bla bla bla. Lalu, "Iya saya dengan Friska. Sih saya temannya ini." Saya lalu tiba-tiba, "Iya." Saya tanpa dengan Roh Kudus pimpin, saya berikan firman, saya berikan kekuatan, lalu dia sharing, akhirnya kita akhiri dengan doa. Setelah itu saya bilang, mulai dari sekarang, kalaupun ada apa-apa, marilah kita berdoa bersama, saya akan punya waktu, saya akan kirimkan firman. Selang waktu berminggu-minggu, saya sering banget gitu, kadang-kadang WhatsApp, oh iya kalau saya lagi baca, ada hal yang kira-kira cocok, saya langsung WhatsApp dia. Lalu saya katakan lagi, "Ini loh sis, jiwa kita tidak bisa gelisah dan gemetar. Percayalah, berharap kepada Tuhan." Terus dan terus sampai kurang lebih berminggu-minggu lah. Sampai terjadi minggu lalu, tiba-tiba salah satu keluarga saya itu sakit dan membutuhkan kamar di rumah sakit. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa kamar di rumah sakit ini sekarang lagi benar-benar berebut dimanapun berada. Ya kan? Jadi waktu tiba-tiba saya lagi memikirkan bahwa saya harus menaruh keluarga saya di rumah sakit. Saya bilang, waduh ini masuk kamar di rumah sakit. Tiba-tiba tanpa sengaja, Bapak Ibu tahu nggak? Sebelumnya saya tuh nggak pernah terpikir. Ternyata sister yang saya tolong itu dia adalah kepala administrasi di salah satu rumah sakit yang terbaik di Jakarta ini. Dan selain itu dia kepala administrasi di bagian pengaturan kamar. Wow. Saya langsung pikir, ya ampun. Kenapa kok tiba-tiba Tuhan izinkan saya bulan lalu ya? Coba kalau saya males.
Saya pikir, aduh gak kenal ini, udahlah nelponnya nanti aja. Aduh, orang saya juga lagi ada masalah. Suami saya lagi terkena penyakit COVID. Terus keadaan sekarang juga lagi tertekan. Kenapa saya harus tolong gitu kan ya. Coba kalau saya delay. Akhirnya malam itu saya cuma WhatsApp dia. Karena kita udah sebulan ber-WhatsApp. Kebetulan dia orang Batak, jadi kita sudah cukup akrab. Eda, saya bilang gitu. Begini, saya tuh butuh kamar. Lalu apa yang dia katakan? Oke, saya usahakan Eda. Sampai saat ini 35 orang menunggu. Jadi kebayang gak, kalau saya membutuhkan kamar, saya harus menunggu 35 orang lagi baru saya dapat giliran. Kapan kira-kira kan? Akhirnya di pagi hari dia bilang, Eda, saya sudah bisa menyisihkan 1 orang dan kamar itu sekarang tersedia. Wow. Saya teringat dengan panggilan. Ini dia. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kembali, apapun keadaan kita, terus berikan kesediaan kita untuk menyambut panggilan Tuhan. Saat Tuhan mau pakai kita, jangan ulur-ulur. Karena saya percaya saat kita ikut panggilannya, saat kita bersedia, saat kita menyambut, ternyata di depan itu ada tujuan Tuhan untuk kita. Amin. Hal yang kedua adalah kejujuran. Saya katakan di ayat ini adalah kejujuran. Kenapa? Jadi di ayat ke-8 dikatakan gini. Dan setelah Simon melihat bahwa begitu banyaknya ikan, dia katakan begini, bahwa ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi Simon itu begitu kaget melihat pekerjaan Tuhan. Dia begitu melihat betapa besarnya Yesus, betapa baiknya. Tetapi satu hal yang dia sadari bahwa sebenarnya dia tidak layak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tetap punya rencana yang besar untuk Simon. Sekalipun Simon tidak layak. Kenapa ini terjadi? Karena Simon datang dengan kejujuran. Simon datang dengan pertobatan. Simon datang dengan ketulusan hati. Dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang yang berdosa. Apapun keadaan kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk kehidupan kita. Datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Datang pada Tuhan dengan pertobatan. Sehingga saat kita menemukan tujuan kita di dalam Tuhan, tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi kita. Tidak ada lagi dosa-dosa yang menghalangi kita untuk kita sampai ke dalam tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Itu artinya kejujuran. Tuhan senang untuk kita bertobat. Tuhan senang untuk kita katakan, Tuhan, inilah aku orang yang berdosa. Mengakulah kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang adil dan setia. Apabila dia mengaku dosa kita. Apabila kita mengaku dosa. Hal yang ketiga adalah di ayat ke-10 dikatakan bahwa saat itu seluruh murid-muridnya melihat bahwa tujuan di dalam Tuhan itu membawa kedamaian. Karena di ayat 10 dikatakan di sini, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi manusia. Saat kita, hal yang ketiga adalah kedamaian. Saat kita berjalan di dalam tujuan Tuhan, pasti kita ada kedamaian. Oleh sebab itu Tuhan bilang, jangan takut. Jangan takut. Mulai dari sekarang kau akan menjadi penjala manusia. Ini dia tujuan Tuhan. Oleh dia, untuk dia. Begitu dia menjadi penjala manusia,
ketakutan itu akan hilang. Diganti dengan kedamaian. Mengapa kita sering takut? Karena kita berjalan di dalam tujuan kita. Kalau kita tahu bahwa yang berotoritas itu Tuhan, kalau kita percaya bahwa apapun yang terjadi itu pasti untuk suatu pekerjaan yang baik, kita akan mendapat kedamaian. Damai sejahtera melampaui segala akal pikiran, itu akan memerintah hati dan pikiran kita. Sekalipun di dalam tujuan itu mungkin kita akan mengalami banyak tekanan. Mungkin kita mengalami hal-hal yang kurang enak. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan berotoritas di dalam kehidupan kita. Mengapa kita sering takut? Karena kita masuk di dalam tujuan kita. Untuk kita, bukan untuk dia. Jadi penting sekali bahwa saat kita mulai takut, saat kita mulai khawatir, kita kembali lagi perlu mengecek, apakah ini tujuan saya atau tujuan Tuhan ya? Kalau di dalam tujuan Tuhan dikatakan jangan takut. Seperti dikatakan jangan takut, engkau sudah masuk ke dalam tujuanku. Jangan takut Simon, mulai sekarang engkau sudah menjadi penjala manusia. Jadi saya percaya apapun yang kita lewati selama itu di dalam tujuan Tuhan pasti mendatangkan kedamaian. Hal yang ketiga adalah ketaatan. Di ayat yang 11 dikatakan begini. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ketaatan mengikut Yesus adalah meninggalkan segala sesuatu. Ini artinya mengikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatu artinya kita taat untuk diperbaharui setiap hari sehingga Yesus yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Saya baru mendapatkan kalimat yang dikatakan diperbaharui, itu artinya dirubah menjadi baru. Jadi kalau dibilang untuk mengikut Yesus itu adalah proses setiap hari. Bagaimana setiap hari kita itu diperbaharui untuk hidup di dalam Dia. Untuk hidup lebih lagi melekat. Untuk hidup mengenal Dia. Untuk hidup serupa dan segambar. Untuk hidup menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus. Untuk hidup mempunyai hati seperti Yesus. Ini yang artinya ketaatan. Bahwa meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus untuk pada dasarnya bisa sampai ke dalam tujuan Yesus. Apakah tujuan Yesus? Seperti dikatakan di sini bahwa tujuan Yesus adalah untuk menjadi penjala manusia. Jadi tujuan hidup kita adalah oleh Dia dan untuk Dia. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita, melalui kehidupan kita akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Dari penjala ikan diubahkan menjadi penjala manusia. Apakah karakter yang Simon miliki? Ada 4K. Kesediaannya, kedamaian, ketaatan, dan kejujuran. Saya mau ulang kembali. Kesediaannya, kejujuran, kedamaian, dan ketaatan. Kalau kita punya karakter 4K itu, saya percaya bagaimana kita bersedia dipakai Tuhan. Bagaimana kita selalu jujur dengan tulus hati. Bagaimana kita selalu datang di dalam pertobatan.
Bagaimana kita selalu tahu bahwa tujuan Tuhan itu tidak ada ketakutan tetapi kedamaian. Bagaimana kita taat untuk terus menanggalkan keakuan kita, meninggalkan semuanya. Dan pada akhirnya Yesus semakin besar dan kita semakin kecil. Dan pada akhirnya kita mencapai kepada tujuan Yesus, yaitu menjadi cerita untuk Yesus melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Kalau kami adalah ciptaan yang istimewa. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami semua seluruh jemaat-Mu Tuhan, lebih mengerti lagi apa arti tujuan hidup kami di dalam Engkau. Kami mau terus aja Tuhan pandang Yesus. Berikan kami terus Tuhan hati yang benar-benar Tuhan, bersedia untuk dipakai Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, walaupun keadaan kurang baik sekalipun, walaupun keadaan mencekam untuk kami percaya bahwa Engkau berdaulat, Engkau beracara. Apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan, hamba berdoa Tuhan, semua adalah untuk tujuan Tuhan, semua adalah untuk pekerjaan yang baik di dalam Tuhan. Berikan kami selalu kekuatan Tuhan, berikan kami selalu Tuhan iman Kristus untuk selalu percaya Tuhan bahwa kami adalah istimewa di mata-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar terus kami taat, kami mau terus menjadi pelaku di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Haleluya. Luar biasa ya. Saya percaya melalui pujian penyembahan kita, melalui firman Tuhan, kita disegarkan, diteguhkan kembali dengan ibadah online ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekarang terus, saya selalu mendoakan agar terus kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kita lewati, kita percaya bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur Tuhan. Karena Engkau besar, karena Engkau baik, karena Engkaulah segala-galanya untuk kami Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk GBI Kenisa Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka lewati pada saat ini Tuhan, baik yang sedang dalam sakit penyakit Tuhan. Aku berdoa Tuhan, bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan. Kiranya ada kesembuhan, ada mukjizat, ada peluputan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, agar darah Yesus membungkus sehingga kami semua Tuhan benar-benar diluputkan dari segala virus-virus COVID ini Tuhan. Aku berdoa untuk seluruh jemaat yang di dalam kekurangan Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Allah yang mencukupkan. Di dalam kasih karunia-Mu saja. Kami berdoa dalam jemaat yang di dalam kedukaan Tuhan. Hiburkan mereka Tuhan. Biar mereka mengalami Engkau sebagai sukacita yang penuh. Mari jemaat kita mengangkat tangan, kita akan menerima berkat. Kiranya kesukaan merenungkan firman Tuhan siang malam dan roh takut akan Tuhan menyertai kita. Roh hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna melingkupi kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.